Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismillah Pratama dengan NIM 100 200 167 kelas TPA angkatan 20. Di sini saya akan melampirkan tugas trip saya. Nah, yang pertama yaitu pemboran. Nah, yang pertama itu dalam pemboran itu ada power system. Nah, power system ini sistem tenaga pada operasi pemboran terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal sebagai prime mover atau penggerak utama, dan yang kedua itu distribution equipment atau transmission meneruskan tenaga yang diperlukan untuk operasi pemboran. Nah, ya, fungsi prime atau mover dan transmissionnya itu adalah fungsi utama dari prime mover unit adalah untuk mendukung seluruh sistem lainnya dengan menyediakan suatu sumber tenaga dalam operasi pemboran modern. Nah, letak prime mover tergantung pada sistem pada sistem di atas lantai bor atau di samping atau di sisi ring, baik di atas atau maupun di atas bor pada struktur yang terpisah dan terletak jauh dari ring. Tenaga yang dihasilkan oleh suatu prime mover harus disalurkan ke bagian pekerja utama dari sistem pemboran. Nah, yang selanjutnya itu cara kerjanya. Nah, yang cara kerjanya yang pertama yaitu prime mover diesel itu mekanisme alat ini yaitu engine atau menghasilkan tenaga untuk memutar. Nah, sedangkan dan yang kedua itu prime mover gas atau mekanisme alat ini dengan generator diesel yang hanya saja bahan bakar bakar. Alat ini mengubah energi gerakan atau energi mekanik menjadi energi listrik dari pembakaran yang terjadi pada silinder yang kemudian mendorong piston yang terhubung dengan engkol akan menimbulkan gerakan putar. Nah, ada juga spesifikasi prime mover. Nah, ini untuk posisi prime mover gas dan diesel. Untuk yang di atas yaitu prime mover gas dan yang di bawah itu prime mover diesel. Nah, selanjutnya itu ada spesifikasi transmisi juga. Ini untuk spesifikasi transmisi power system. Untuk yang di atas yaitu spesifikasi transmisi elektrik dan yang di bawah itu transmisi mekanik. Nah, untuk permasalahan pada prime mover sendiri yaitu jika menggunakan prime mover gas secara berlebihan, maka akan mencemari lingkungan karena efek gas rumah kaca. Dan jika menggunakan prime mover diesel yang tidak beraturan, maka prime mover diesel akan cepat rusak. Nah, yang kedua itu housing system. Apa sih itu housing system? Nah, housing system itu adalah sistem pengangkat, merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk mengangkat dan penurunan string dan casing ke dalam lubang bor. Nah, ada struktur penyangga dan struktur. Yang pertama itu struktur adalah konstruksi kerangka baja sebagai plafon yang dipasang langsung di atas titik bor. Nah, yang kedua itu lantai bor merupakan bagian penting dalam perhitungan ke dalam sumur karena di titik nol. Nah, selanjutnya ada peralatan mengangkat hosting equipment. Nah, dari tersebut merupakan otak dari suatu unit pemboran karena dragpot ini seorang driller atau dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya dragpot merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Selanjutnya itu fungsi dan cara kerja struktur penyangga atau shooting struktur. Nah, struktur penyangga atau rig adalah konstruksi menara kerangka baja yang ditempatkan di atas titik bor. Nah, berfungsinya itu untuk menyangga peralatan pemboran, dan untuk struktur penyangga terdiri dari sublantai bor, floor bor, dan menara pemboran yang ditempatkan di atas struktur dan lantai bor. Nah, terus fungsi dan kerja peralatan mengangkat hosting equipment. Nah, fungsi utama dragpot adalah untuk meneruskan tenaga dari frame over atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Nah, permasalahannya adalah pesan pada hosting systemnya itu jika
beban tidak sesuai dengan kekuatan alat, maka alat akan cepat rusak. Seperti di lain, akan cepat putus, maka akan membuka akibat terlalu beban, driving akan cepat aus atau karena mengangkat berat badan terlalu berat. Nah, yang ketiga yaitu resisten. Rotating system itu merupakan komponen yang berfungsi untuk memutar string selama operasi pemberan, sehingga daya yang dihasilkan oleh frame mover atau engine dapat ditransmisikan sampai ke bawah permukaan bit. Nah, fungsi dan cara kerja sweep resistor dan yaitu yang pertama itu memberikan kebebasan kepada rangkaian mover untuk berputar. Nah, yang kedua itu sebagai penghubung antara rotasi hose dan Kelly, sehingga memungkinkan lumpur bor untuk seluruh tanpa melalui kebocoran. Nah, fungsi kerjanya itu fungsi kerja drill system dan atau rangkaian pemberan. Pertama itu Kelly sebagai penerus putaran dan rotasi ke drill valve atau drill coil dan bit. Nah, permasalahan pada rotating system ini yaitu jika tidak menggunakan alat tidak sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pengemburan pada suatu sumur, yaitu alat tersebut akan mengalami kerusakan seperti DP-nya bengkok. Nah, yang keempat itu ada sirkulasi sistem. Sistem sirkulasi merupakan salah satu sistem yang memperankan penting di dalam operasi pengemburan. Tugasnya utamanya adalah untuk membantu sistem pemutar di dalam mengebor sumur dan menyediakan peralatan atau perlengkapan yang sesuai. Nah, lanjut ada spesifikasi sirkulasi sistem. Nah, sistem ini ya contohnya ada di Nah, selanjutnya itu ada BOP system. BOP system adalah untuk menutup lubang bor ketika terjadi kick dan blowout. Nah, fungsi utama dari blowout, fungsi dan cara kerja BOP system itu adalah fungsi utama dari blowout system adalah penutup lubang bor ketika terjadi kick atau blowout, merupakan suatu aliran fluida formasi yang tak terkendali sampai ke permukaan. Nah, permasalahan itu terdapat beberapa masalah yang dapat terjadi dalam sistem blowout, yaitu diantaranya sebagai ada kebocoran pada peralatan, rusaknya peralatan, pemasangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, terus umur peralatan yang sudah tua atau lama. Nah, selanjutnya produksi. Nah, yang pertama itu ESP. Pompa ESP adalah pompa sentrifugal yang terdiri dari impeller dan diffuser yang bergerak secara sentrifugal dengan penggerak motor untuk mengalirkan fluida. Pompa ESP merupakan pompa sentrifugal untuk multistage yang merubah energi putar dari sap menjadi gaya sentrifugal. Nah, fungsi dan kerja pompa ESP adalah satu, mendorong fluida dari reservoir hingga ke permukaan dengan metode itu dengan menggunakan pompa ESP. Prinsip kerja pompa fluida masih ke impeller, yaitu berputar secara tersentral, kemudian diarahkan secara tanggental ke diffuser yang statik. Nah, dari sisi pompa ESP yaitu ini beberapa sisi dari pompa ESP dengan berbagai seri serta diameter dan kapasitas minyak yang bisa diproduksi menggunakan seri pompa ESP. Nah, permasalahannya itu satu, kabel listrik merupakan titik paling lemah dalam sistem ini. Yang kedua adalah fleksibilitas rendah untuk mengantisipasi perubahan VI sumur. Terus yang ketiga adalah karena keseluruhan peralatan berada di dalam sumur dan bersifat mekanikal, sebagai perawatan tidak dilakukan dan bila terjadi sautan perlu lama. Nah, yang kedua adalah VCV atau bisa disebut ada progressing cavity pump, atau adalah jenis pompa putar atau rotary pump yang terdiri dari dua komponen utama yaitu rotor dan stator. Prinsip kerja pompa VCV adalah dengan menggunakan prinsip ruang yang bergerak ke atas membawa cairan. Untuk hal digunakan rotor yang meliuk.
Nah, fungsi cara kerja pompa PCP itu adalah dengan mengandalkan dua elemen utama yang telah dijelaskan seperti di atas adapun motor drive sebagai frame mover atau penggerak berada di permukaan yang menggerakkan rotor di lubang sumur. Nah, PCP pompa PCP itu ada dua tipe, yaitu tipe tubular PCP dan tipe insertable PCP. Nah, permasalahan pada PCP yaitu laju produksi terbatas terhadap kedalaman, terus tidak sesuai untuk sumur-sumur yang fluidanya bersifat paratin, terus elastomer tidak tahan terhadap cairan yang bersifat asam, banyak HCl-nya, dan sumur hanya H2S-nya tinggi. Nah, selanjutnya ada SRP, cycle pump. Nah, prinsip kerja cycle pump adalah mengubah gerak putar dari frame over menjadi gerak naik turun. Ini pumping ini walking beam atau kemudian diteruskan oleh cycle rod string sampai ke cycle pump yang ada di bawah permukaan. Nah, SPP pompa SPP itu beberapa SPP dari pompa SPP irigasi papan SPP. Nah, permasalahannya pada pompa SPP yaitu berat dan membutuhkan tempat luas, transportasi sulit atau kurang cocok untuk sumur miring atau offshore. Akan membutuhkan unit yang besar untuk laju produksi yang besar dan sumur. Nah, yang keempat itu ada hydraulic pumping atau HV. Merupakan salah satu jenis dari cycle pump. Cycle pump digunakan sebagai salah satu sistem alternatif juga merupakan jenis alternatif lift yang dimana pengangkatan fluidanya menggunakan batuan fluida lain. Nah, fungsinya itu tak lain sebagai sebagai hydraulic pressure atau dengan kata lain untuk menghasilkan tekanan hidrolik. Nah, ini ada beberapa spesifikasi dari pompa HV. Nah, permasalahan itu yang pertama itu tidak cocok untuk produksi besar, terus kedalaman sumur terbatas, terus kurang cocok untuk sumur miring dan lepas. Nah, yang kelima ada gas lift. Metode produksi dengan sumur buatan. Gas lift adalah menginjeksikan gas bertekanan tinggi ke dalam tubing melalui anulus casing yang menyebabkan densitas cairan di dalam tubing menurun, sehingga gradien tekanan di kolam tubing juga berkurang. Nah, fungsinya itu cara kerja gas lift yaitu dibagi menjadi dua, yaitu metode continuous flow gas lift merupakan suatu sistem sumur buatan dengan menginjeksikan gas ke dalam sumur secara terus-menerus. Nah, ini beberapa spesifikasi dari artikel. Nah, ini permasalahan. Nah, gas harus tersedia. Yang pertama itu gas harus tersedia. Yang kedua, instalasi komunikasi sulit untuk sumur-sumur dan jarak terlalu jauh. Gas injek yang tersedia sangat korosif, jadi harus terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah suatu tempat penampungan fluida dari sumur-sumur produksi yang kemudian akan dipisahkan melalui serangkaian alat. Nah, fungsinya yaitu stasiun pembuangan juga berfungsi untuk mengetahui hasil produksi suatu sumur, terus mengatur aliran fluida sumur yang masuk ke stasiun pengumpulan tersebut. Nah, ini beberapa contoh spesifikasi dari stasiun pengumpulan dan contoh stasiun pengumpulan. Nah, permasalahannya ya seperti ini. Nah, yang kedua adalah separator adalah suatu alat terbentuk tabung dan memiliki tekanan yang berfungsi untuk memisahkan dua atau tiga jenis yang zat memiliki densitas yang. Nah, cara kerja separator dibagi menjadi dua, yaitu separator horizontal dan vertikal. Fungsi dari separator yaitu untuk memisahkan dua atau tiga jenis fasa zat yang densitasnya berbeda. Nah ini ada spesifikasi separator juga bahan. Nah, yang selanjutnya ada pipa atau valve. Pipa merupakan alat yang digunakan untuk pemboran migas dan juga pemboran geotermal. Pipa juga bisa digunakan pada tahap produksi yang dikenal sebagai tubing. Nah, fungsi dari valve adalah untuk mengatur, mengontrol, dan mengarahkan laju aliran fluida dengan cara
Nah, dan juga ada permasalahan beberapa kesalahan dari pipa dan valve, contohnya seperti pipa terjepit, pipa bengkok, ulir pada pipa, dan valve mengalami aus, terus terjadi karat pada pipa valve, terjadi kemacetan pada saat memutar valve, terjadi kebocoran. Evapory adalah proses pemurnian minyak mentah menjadi berbagai produk petroleum yang memiliki nilai tinggi. Secara garis besar, proses pemurnian minyak atau refinery yang berfungsi di dalam kilang minyak ada 5 bagian. Ada distillation, cracking, treatment, formulasi, dan blending. Nah, ini merupakan fungsi dari refinery. Nah, permasalahan pada ini itu terjadi kebakaran karena ada kebocoran pada suatu pipa ataupun kilang. Nah, sekian dari saya tugas TM field trip saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.